Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu senang sekali ya sudah ada 43, artinya lebih dari satu rombongan sudah hadir ya. Baik, kondisi kita masih pandemi ya. Ibu harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin salah satu orang untuk berdoa. Ya, gimana kalau saya aja, Bu, gimana ya? Silakan. Boleh, Bu? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran Bu Dini, sebaiknya kita membaca doa dengan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Udah, Bu. Ya, terima kasih Iqbal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik, kemarin Ibu sempat ngobrol dengan beberapa teman kalian ya. Untuk pelajaran Ibu di kelas 11 ini ada IAS dan ada PAS ya. Nah, sebelum ke materi untuk pelajarannya, Ibu ingin kita sharing lah sama-sama ya tentang dasar jaringan komputer. Kalian waktu kelas 10 sudah mendapatkan mata pelajaran jaringan dasar komputer ya. Ya, mungkin Ibu hanya mengulas kembali ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau menambahkan, silakan ditambahkan. Ibu akan share screen. Ibu akan menjelaskan beberapa materi ya tentang dasar jaringan komputer. Ini kita sharing saja ya. Ibu ingin mengulas kembali karena Ibu khawatirnya masih ada miskonsepsi atau mispemahaman ya. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh di-cut saja ya. Dan mohon untuk diperhatikan karena ingat kalian itu sekolah dengan jurusan SIJA ya. SIJA itu Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi. Artinya kalian bergelut di bidang IT. Nah, ini akan menjadi beban yang cukup lumayan ya, ada di pundak kalian, karena di luar sana, orang-orang IT itu dipercaya sangat mahir di bidang IT. Ya. Kalau misalnya ada kerusakan laptop atau ada masalah, kita ditanya, ya, pasti harapan mereka ya kita bisa. Nah, ini akan jadi tanggung jawab besar bagi kita karena orang-orang di luar sana menganggap kita serba bisa tentang IT. Padahal tidak seperti itu. Nah, Ibu akan ulas dasar-dasarnya dan kalian sebagai anak IT wajib tahu. Jangan sampai belum tahu sampai saat ini. Apalagi kalian sudah mendapatkan materi jaringan dasar komputer, ya. Sini Ibu balik ya, dasar jaringan komputer, bukan jaringan dasar komputer ya, karena jaringan dasar komputer cakupannya lebih luas. Ibu di sini hanya membahas dasar-dasarnya saja. Ya, mohon diperhatikan. Ya, bicara tentang jaringan komputer, apa sih jaringan komputer itu? Bisa dibaca? Boleh tolong bacakan satu orang? Saya, Bu. Silakan, Neng. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dua atau lebih yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi. Oke, alhamdulillah terbaca ya. Betul ya, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dua atau lebih yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi. Ya. Kalian perhatikan. Ini ada gambar jaringan komputer, ya. Secara fisik mereka terhubung. Terlihat ya. Dari server terhubung ke masing-masing klien. Tapi kalau misalnya klien ini seluruhnya tidak dapat berkomunikasi, kita tidak bisa menyebutnya jaringan komputer. Karena apa? Hanya terbatas secara fisik. Jadi pastikan dapat berkomunikasi. Komunikasinya apa? Misalnya bisa nge-ping, bisa sharing file ya, bisa sharing internet dan sebagainya. Kemudian jenis jaringan komputer berdasarkan geografis. Geografis itu berdasarkan letaknya. Ya. Beberapa sumber ada yang menyebutkan 3 saja.
Ada LAN, MAN, dan WAN. Ya, beberapa sumber menyebutkan 3. Tapi ada sumber lain yang menambahkan jadi 4 ya, yaitu internet. Di sini Ibu tampilkan semua. Nah, kita harus tahu nih, kalian anak IT, belajar jaringan, belajar aplikasi ya, harus tahu jenis jaringan komputer ada berapa ya. Yang pertama LAN, Local Area Network. Dia secara geografis cakupannya kecil ya. Misalnya ada di lab komputer ya. Ciri khasnya biasanya terhubung ke perangkat hub atau switch ya. Jadi tidak ada perangkat tambahan lain ya. Kemudian yang kedua MAN. MAN itu Metropolitan Area Network. Nah, ini cakupannya lebih besar lagi dari LAN. Ya, kalau misalnya LAN hanya terbatas di gedung, kalau MAN ini lebih luas lagi, misalnya antar kota. Misalnya kita tahulah ada Alfa, ada Indomaret di sini ya. Alfa, Indomaret yang ada di Cilegon itu bisa berkomunikasi dengan Alfa, Indomaret yang ada di Surabaya misalnya. Nah, cakupan jaringannya lebih luas seperti itu disebutnya Metropolitan Area Network. Ciri khasnya adalah cenderung dalam area perkotaan, antar kota ya. Kemudian yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Ini cakupannya lebih luas lagi, menghubungkan antar benua. Misalnya antar benua Asia dengan benua Eropa. Nah, itu ada jaringan yang dapat berkomunikasi. Nah, itu termasuknya WAN. Lebih besar daripada MAN. Nah, yang terakhir adalah internet. Kalau internet ya kita sudah pasti tahu. Cakupannya ini adalah seluruh dunia, ya seluruh negara. Ya. Itu untuk jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Oke, kemudian kita lanjut. Topologi jaringan. Nah, kalian sudah tahu belum topologi jaringan? Nah, ini sangat familiar sekali ya. Kalau sampai kita ditanya, tahu nggak topologi jaringan apa? Nah, jangan sampai kita tidak bisa menjawabnya. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Ya. Nah, ini contoh beberapa jenis topologi jaringan. Ini topologi bus. Dia cenderung lurus. Ya. Kemudian topologi star ini ya. Star itu terpusat pada hub atau switch. Biasanya ini banyak digunakan di lab-lab komputer karena cenderung untuk pemeliharaan ataupun perawatannya mudah. Kemudian ini topologi ring. Ring itu cincin ya, artinya dia teknisnya dia melingkar. Kemudian topologi mesh. Mesh itu topologinya seluruh perangkat itu saling terhubung. Ya. Kemudian topologi tree seperti pohon. Jadi bercabang. Satu komputer punya cabang lagi, nanti ada cabangnya lagi. Kalau point to point langsung antar klien. Nah, ini beberapa jenis topologi jaringan. Kemudian perangkat jaringan komputer. Nah, ada namanya komputer server, pusat dalam jaringan yang bertugas memberikan layanan untuk klien. Nah, server ini ya tergantung kebutuhan. Semakin besar kebutuhannya, terutama untuk menyimpan data dan informasi, maka akan semakin besar juga untuk fisiknya ya. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan besar dia sampai berak-rak ya, segede kulkas. Ini untuk kebutuhan data sehingga mempengaruhi fisiknya sendiri. Untuk komputer server, dia menjadi pusat layanan. Kemudian yang selanjutnya komputer klien. Nah, ini pasangannya. Kita sering kali mendengar ya, ada jaringan server klien. Artinya ada yang menjadi server dan ada yang menjadi klien. Contoh kecilnya kalau kalian pernah ke warnet ya, komputer yang ada di depan atau yang di bagian admin itu dia bertugas sebagai server. Nah,
Kemudian komputer-komputer yang kalian gunakan untuk pelanggan, nah yang suka dipakai internetan itu disebutnya komputer klien. Dari tugasnya beda. Kalau komputer klien itu komputer pengguna yang meminta layanan ke server. Kalau kita lihat warnet ya, ada server dan ada klien. Nah, klien-klien itu sebenarnya mendapatkan internetnya dari server. Si klien itu meminta layanan pengen internetan nih. Nah, dia ngambil dari server. Jadi sebenarnya internetnya itu dipasang cuma satu, adanya di server. Kemudian sama server dibagi-bagi ke klien-kliennya. Jadi bukan berarti dalam satu warnet itu misalnya ada 20 komputer, maka ada 20 sumber internet di situ. Tidak, tapi hanya ada satu saja ke server, kemudian server membagikan ke yang lainnya. Nah, untuk tugas server ya melayani apa yang dibutuhkan oleh klien, internet. Kemudian ada sharing printer ya. Kalian mungkin ke warnet pernah ngeprint dari komputer yang dipakai buat internetan tapi keluarnya di komputer admin. Nah, itu salah satu bentuk pemanfaatan dari jaringan server klien. Nah, kemudian berikutnya kabel jaringan. Kalau misalnya kita berbicara tentang konektivitas, ya tadi jaringan komputer itu menghubungkan komputer satu ke komputer yang lainnya. Nah, salah satu bentuk atau perangkat untuk menghubungkannya itu lewat kabel jaringan. Kita harus tahu kabel jaringan ada apa aja. Ya, di sini Ibu sebutkan 3. Yang pertama ada koaksial, ini ya. Kalau kalian di rumah ada televisi, nah kalian bisa lihat kabelnya. Itu contoh dari kabel koaksial. Kemudian ada kabel UTP. Nah ini ya, sebenarnya ada STP dan sebagainya. Tapi di sini Ibu sebutkan UTP ya. Unsealed Twisted Pair. Nah ini kalau kalian di lab komputer itu biasanya menggunakan kabel UTP. Kemudian ada kabel fiber optik. Nah ini ya, ini kabel yang sedang digandrungi atau sedang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena memang kecepatannya lebih besar. Ya, bahkan internet yang menghubungkan ke seluruh dunia yang berada di jalur dasar ya, air laut ya. Ada kabel di bawah air laut itu ya, itu kabel FO. Nah, ini kabel UTP ya. Biasa kalau yang di SMP-nya sudah praktik mungkin ada ya yang suka pengkabelan. Ada beberapa SMP yang ada praktik pengkabelan. Ini kabel UTP. Nah, kita juga harus tahu nih susunan kabel. Karena kita sebagai anak IT ya, kita bicara tentang jaringan juga. Nah, ini harus tahu juga. Kabel UTP biasanya dikenal ada 2 susunan kabel ya. Ada kabel cross dan ada kabel susunan straight. Kalau cross, dia antara ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya, itu warnanya, susunannya berbeda. Ya, yang pertama itu ini putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Tapi kalau ujung yang keduanya, putih hijau-hijau, putih orange-biru, putih biru-orange, putih coklat-coklat. Ya. Kalau misalnya kabel dengan susunan straight, ujung A dengan ujung B-nya itu susunannya sama. Susunannya yaitu yang menggunakan putih orange-orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Ujung B-nya sama. Ujung kabel yang mana? Yang dimasukkan ke konektor, yang ini, ujung kabel ini. Jadi nanti si kabelnya itu dibuka, di dalamnya kan ada tembaga-tembaga lagi ya. Nah, itu dipelintir, kemudian kita susun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, penggunaan antara kabel cross dengan straight itu berbeda. Kalau kabel cross itu menghubungkan device yang sama. Misalnya kalian mau membuat jaringan point to point antar 2 laptop. Dua laptop ini dia device-nya yang sama. Maka menggunakan susunan kabel cross. Kalau misalnya menghubungkan laptop dengan switch,
ya atau dengan hub, ini dua device yang berbeda, maka menggunakan susunan kabel yang straight. Jadi ini secara teori fungsinya beda. Cross menghubungkan perangkat yang sama, kalau straight menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalnya antara laptop dengan access point, ya. Nah, untuk kabel FO, fiber optik, dia terbuat dari serat kaca. Kalau UTP itu dari tembaga, kalau dia dari serat kaca. Kecepatannya sangat tinggi, maka banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sekarang. Tetapi karena teknologinya masih terbilang baru, jadi relatif mahal, baik peralatannya maupun perawatannya, ya. Kemudian konektor. Konektor dipasang pada bagian ujung kabel. Nah ini ya, ini konektor. Di sini Ibu sebutkan ada 3, ada RJ45, ini biasanya untuk UTP yang tadi ya. Nah, biasanya kalau yang praktek pengkabelan sudah tahu ya, ini RJ45, kemudian BNC, ini untuk koaksial, ya. Kemudian ST, atau ada yang lain sebenarnya ya, ada LC, ada SC, ada FC, ini untuk fiber optik. Nah, kalau yang ST ini. Nah, ini adalah port untuk konektor RJ45 ya. Jadi kalau misalnya kalian yang punya laptop, silakan dilihat laptopnya. Ada lubang-lubang itu kalian harus tahu port apa aja. Ya, karena Ibu kadang cenderung malu ya kalau misalnya ada anak TKJ atau ada anak SIJA ya, suruh nyolokin kabel UTP, bingung Bu, colokinnya di mana? Nah, kenapa? Karena nggak tahu portnya yang mana. Ya, jadi tolong kalian yang sekarang punya laptop, dilihat laptopnya. Ada nggak sih port untuk konektor RJ45? Nah, artinya kalau kalian laptopnya ada port yang seperti ini, bisa untuk laptopnya untuk jaringan yang menggunakan kabel. Ya, saya colokin antara laptop kalian dengan teman pakai kabel berarti bisa. Tapi kalau laptopnya nggak ada port ini ya tidak bisa. Itu untuk konektor. Kemudian perangkat jaringan lainnya ada hub. Perangkat yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lain dalam satu jaringan. Ya, ini contohnya untuk hub. Jadi port-portnya ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Switch mirip seperti hub, tapi cenderung pintar, lebih pintar ya. Karena apa? Kecepatannya lebih tinggi. Kemudian ada dua jenis, ada yang manageable switch dan ada yang unmanageable switch. Nah, untuk yang manageable switch itu switch ini bisa di manage, ya bisa dilakukan pengaturan lainnya. Salah satunya VLAN. Nah, VLAN ini adalah materi pertama kita ya. Jadi setelah ini nanti kita akan membahas tentang VLAN. Tapi kalau unmanageable switch, nah dia tidak bisa, hanya cenderung untuk menghubungkan saja. Nah, tapi kalau yang manageable switch ini harganya sangat mahal. Beberapa sekolah bahkan belum punya untuk switch yang manageable. Kemudian bridge, menghubungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal yang lebih besar. Nah, kemudian access point. Nah, yang punya IndiHome atau provider lain atau yang punya hotspot WiFi di rumah, nah, pasti ada perangkat ini. Nah, ini access point digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Jadi access point ini dia yang menghubungkan ke providernya, misalnya ke IndiHome, kemudian nanti dia yang membagikan sehingga kita bisa hotspotan, bisa connect ke sini ya lewat wirelessnya. Router, menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, ini bentuknya ya. Router ada yang bentuknya router board seperti ini, ya, biasanya dari mikrotik. Ada yang bentuknya seperti access point, disebutnya access point router. Ya. Kemudian ada bisa juga berupa PC. Ya, jadi laptop kita bisa dijadikan router. Artinya kita install sistem operasi yang bisa dijadikan sebagai router. Misalnya sistem operasi mikrotik
atau Debian, atau Ubuntu. Nah, kita jadikan router. Kita bisa manajemen sehingga bisa menghubungkan jaringan yang berbeda. Jaringan yang berbeda seperti apa? Nanti setelah ini kita akan bahas IP address. Ini contohnya di sini. Ini ada jaringan satu switch yang ini ya. Ini jaringan dia IP-nya 126. Kemudian jaringan yang kedua ini yang menggunakan laptop, dia jaringannya IP-nya 172. Ini dua IP ini berbeda network, artinya berbeda jaringan. Nah, jadi kalau misalnya dalam sebuah jaringan komputer, ya, khususnya switch, misalnya contohnya ini ya, laptop 1 dengan laptop 2, dia terhubung ke switch, nah ini berada dalam jaringan yang sama, artinya IP-nya harus satu jaringan, begitupun dengan yang PC ini. Tapi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dari PC ke laptop, nah kita bisa menggunakan perangkat tambahan yaitu router. Kemudian perangkat berikutnya adalah repeater, fungsinya untuk memperkuat sinyal. Modelnya macam-macam, silakan bisa kalian lihat di internet ya. Kemudian NIC, Network Interface Card, atau kartu jaringan. Nah, sekarang gini, kita punya handphone, ya, kalian punya handphone. Kalau bicara tentang jaringan seluler, ya, kita tidak akan bisa nelpon ke orang tua kita atau ke teman kita kalau di handphone kita nggak ada kartu perdananya, ya nggak? Nah, begitupun dengan jaringan komputer. Kita tidak akan bisa berkomunikasi kalau tidak ada kartu jaringannya. Nah, kartu jaringannya seperti apa? Ada yang disebut LAN card. Nah, ini untuk jaringan yang berbasis kabel. Ada yang berbentuk wireless card. Jadi kalau misalnya di laptop kalian tidak ada port yang tadi ya, yang untuk konektor RJ45, nah berarti kartu jaringannya tidak ada. Bagaimana kalau ingin ada? Ya. Tidak usah beli laptop baru, kita cukup beli perangkat kartu jaringannya saja. Ya, beli yang cocok untuk laptop kalian, kemudian pasang di laptop kalian, dibongkar. Begitupun dengan wireless. Biasanya kalau di PC jarang ada ya kalau kita beli yang PC yang bukan rakitan misalnya. Kalian punya PC tapi pengen wifi-an nggak bisa. Nah, nggak usah beli baru, beli saja wireless card-nya, kemudian pasang di PC kalian, tancapkan di motherboard-nya. Ya. Jadi ini fungsinya untuk memfasilitasi kita agar bisa berkomunikasi dalam jaringan. Kemudian perangkat berikutnya adalah modem untuk mengakses internet. Ya. Dalam jaringan tadi Ibu sampaikan dalam jaringan server klien, ya, modem atau sumber internetnya itu yang dibutuhkan hanya satu saja. Nanti dibagi oleh server untuk ke klien-klien. Ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang IP address, Internet Protocol Address, sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. Ada dua jenis. Nah, kita harus tahu nih, ada IP versi 4, ada IP versi 6. IP versi 4 itu terdiri dari 4 byte ya. Yang sekarang kita digunakan itu banyak menggunakan IP versi 4. IP versi 6 masih jarang digunakan ya, karena masih dalam pengembangan. Maksudnya apa sih IP address itu? Contoh, kita punya handphone. Ya, kalian mau nelpon ke orang tua kalian, itu kan harus tahu nomor HP-nya. Nah, begitupun dalam jaringan komputer. Setiap host atau setiap klien atau setiap device itu memiliki IP supaya bisa berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Sama dengan HP. Kalau kita mau nelpon dalam jaringan seluler, kita harus tahu nomor HP-nya. Dan itu unik. Setiap perangkat pasti nomornya berbeda. Tidak boleh sama. Begitupun dalam
IP address. Ya, misalnya ini ada 2 komputer terhubung. Nah, ini ya. Ini IP-nya 192.168.1.1. Ini IP versi 4. Kalau yang 4 byte seperti ini. Ada 1 titik, 2 titik, ketiga titik, dan keempat. Ini 4 byte. Nah, termasuk IP versi 4. 192.168.1.1. Ya, yang keduanya 192.168.1.2. Nah, kita harus pahami juga. Ini IP address sangat penting dalam jaringan, jangan sampai kita nggak paham. Kalau ibu tanya kepada kalian, 192 termasuk IP kelas berapa? Nah, harus tahu juga. Ya. Nah, ini kelas IP versi 4. Dikenal ada 5 kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Kita harus tahu rentangnya. Kelas A itu antara 0 sampai dengan 126. Ya, 127 tidak digunakan karena dia loopback ya. Kemudian kelas B 128 sampai dengan 191. Kelas C 192 sampai dengan 223. Kelas D 224 sampai dengan 239. Kelas E 240 sampai dengan 255. Nah, untuk pembahasan IP address kita cukup bahas IP dari kelas A sampai dengan kelas C saja ya. Karena untuk kelas D dan E dia multicast ya. Jadi yang mudah digunakan adalah kelas A sampai dengan C. Kita harus pahami nih IP address nih. Contoh tadi ya, kita kembali. Ini ada 2 komputer saling terhubung, IP-nya adalah ini. 192 berarti termasuk kelas apa? Kelas C. Kelas C. Dilihat depannya. 192 rentangnya masuk ke kelas C. Nah. Kemudian ada netmax. Netmax ini nanti akan berpengaruh apakah IP itu satu jaringan atau tidak. Untuk kelas A, netmax-nya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Kelas C 255.255.255.0. Ini secara default-nya. Kenapa default? Artinya secara otomatis sudah settingan awal. Tapi kita bisa mengatur nanti netmax ini. Kita bisa menentukan berapa netmax-nya. Nah, nanti ngaruhnya ke subnetting. Subnetting seperti apa? Contoh ya. Misalnya IP yang tadi. 192 dengan ini ya. 192.168.1.1 dengan 1.2. Ini kalau menggunakan netmax-nya default, ini satu jaringan. Tetapi kalau netmax-nya kita ubah, kita atur, belum tentu satu jaringan. Artinya, dalam satu kelas C itu bisa kita pecah-pecah lagi. Nah, ini untuk tingkatan berikutnya ya, untuk subnetting. Tapi yang Ibu minta, kalian harus pahami, kalau secara default, selama dia berada dalam netmax yang sama, atau network yang sama, nanti kita lihat ya, berarti dalam satu jaringan. Nah, netmax ini kalau kalian misalnya setting IP, ya, ini untuk di Windows ya. Ketika kita ngisikan IP address 192.168.1.2, kemudian kita tab saja, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, ini defaultnya atau setting pabrikannya lah. Nah, tapi harus kita pahami, perhatikan ya, ini kelas A, B, dan C. Kan IP versi 4 terdiri dari 4 byte ya, byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Kelas A, network ID-nya byte pertama. Byte 3 belakangnya itu adalah host ID. Kelas B, net ID-nya adalah 2 byte kedua,
2 byte belakangnya adalah host ID. Kelas C, network ID-nya 3 byte pertama, byte terakhirnya adalah host ID. Kalau misalnya kita menggunakan netmask-nya yang tadi default, net ID ini menunjukkan jaringannya atau network-nya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 IP, selama network ID-nya itu sama, maka dia satu jaringan. Bisa kita hubungkan hanya menggunakan switch. Ya, kita hubungkan dengan switch saja kalau satu jaringan. Tapi kalau network ID-nya berbeda, ya, berarti beda jaringan. Ada 2 IP. Network ID-nya berbeda, berarti beda jaringan. Kalau kita hubungkan hanya menggunakan switch, itu tidak bisa. Karena beda jaringan. Jadi harus butuh perangkat lain. Apa? Router tadi. Router fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Sekali lagi ya, Ibu ulangi. Selama net ID-nya sama, maka dia satu jaringan. Nah, host ID ini ya untuk host yang bisa kita gunakan ya bisa bebas di sini. Contoh, apakah satu jaringan 150.150.150.6? Kita lihat ya. Di ini 150 termasuk kelas IP apa? A. Kelas A, Bu. Tadi A dari 0 sampai 126. Iya. Kelas B. Berarti kelas Kelas B, kelas B. Bu. Oke. Ibu tegaskan ya. Dalam sebuah jaringan, kalau misalnya dia beda kelas, 2 IP nih, yang satu kelas A, yang satu kelas B, itu sudah pasti beda jaringan, ya. Tapi kalau ada 2 IP sama-sama kelas A, belum tentu satu jaringan. Nah, ini pengaruhnya adalah network ID. Oke, perhatikan. Apakah satu jaringan 150.150.156 dengan 150.151.150.8? Siapa yang bisa jawab? Tidak, Bu. Kenapa? Karena host ID-nya berbeda. Yang lain bagaimana? Karena network. Kenapa, Neng? Karena network ID-nya yang berbeda. Betul, tidak satu jaringan. Ya, karena network ID-nya berbeda. Kalau misalnya host ID berbeda, tapi network ID-nya sama, tetap satu jaringan. Jadi patokannya adalah network ID. Selama network ID-nya berbeda, maka beda jaringan. Tapi kalau sama, berarti satu jaringan. Jadi ini kenapa network ID-nya beda? Kita lihat, ini kelas B. Kelas B itu network ID-nya adalah 2 byte pertama. 2 byte pertama ini, yang satu 150, 150, ini byte pertamanya sama, tapi byte keduanya berbeda. Ini 150, yang ini 151. Berarti ini network ID-nya berbeda. Jadi ini dikatakan tidak satu jaringan. Kalau kalian secara langsung saja ya ini kan IP-nya 2. Dari laptop ke laptop menggunakan IP ini tidak akan terhubung karena network ID-nya berbeda. Ya. Kalau misalnya kalian pakai switch juga sama. Tidak bisa terhubung karena jaringannya berbeda. Berarti kita harus membutuhkan perangkat lain, yaitu router, agar IP ini bisa saling terhubung. Oke, kemudian IP 10, 100, 100, 100 dengan IP 10, 50, 50, 50. Apakah satu jaringan? Satu jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Kenapa satu jaringan? Kenapa satu jaringan? Karena Satunya sama. ID-nya sama. Network ID-nya sama. dia sama. Ya, karena network ID-nya sama. Ya.
pernah nggak kalian mendengar kalau misalnya disuruh setting jaringan, IP-nya antar klien itu bedain belakangnya aja? Mungkin yang sudah pernah praktek jaringan, ada statement seperti itu. Bedain belakangnya aja untuk membedakan antara klien satu dengan klien lainnya. Karena unik ya, tidak boleh sama dalam jaringan. Nah, itu biasanya karena IP-nya kelas C. Kelas C itu network ID-nya 3 byte pertama. Jadi untuk membedakan antara klien satu dengan yang lain atau host satu dengan yang lain, bedakan belakangnya saja. Misalnya tadi, kembali ke mana tadi? Nah, ke sini ya. Ini 192 kan kelas C. Ya. Misalnya mau setting 10 komputer. Nah, ini kan titik 1, ini titik 2. Nah, nanti komputer yang lain bagaimana ya? Titik 5, titik 10, titik 11. Bedakan belakangnya aja. Nah, karena itu kelas C. Tapi kalau kelas yang lain, kelas A atau B ya, kita bisa setting berapapun ya, selama network ID-nya sama. Contohnya tadi ya, ini 100, yang ini 50. Kok bisa dikatakan satu jaringan? Karena network ID-nya sama ya, ini satu jaringan. Ya, kemudian IP address ada 2 jenis. Ada IP statik dan IP dinamis ya, dynamic ini harusnya tulisannya ya. IP statis atau dinamis bahasa Indonesianya ya. Apa bedanya? IP statik itu manual. Kita harus setting IP. Kalau kalian yang pernah bergelut di dunia jaringan, bantuin guru kalian mempersiapkan lab komputer. Nah, setting IP-nya sekian. Kita harus masukin input IP-nya berapa. Nah, itu manual. Berarti itu statik. Tapi sifatnya tetap. Ya. Kenapa? Misalnya laptop ibu nih ya, ibu setting IP secara statik, manual. Ibu setting IP-nya 192.168.1.1. Kalau laptop ibu matikan, ya, ketika ibu nyalakan lagi, IP-nya tetap sama. Berbeda dengan IP dinamik. Dia otomatis, tapi berubah-ubah. Contoh kecilnya biasanya kalau kita connect ke dalam jaringan wireless ya. Misalnya HP kita connect ke hotspot. Ya. Ketika handphone kita connect ke hotspot, apakah kita setting IP? Tidak. Karena apa? Dia menggunakan DHCP. Artinya dia memberikan IP secara dynamic. Siapapun yang terhubung ke routernya atau ke servernya akan secara otomatis dikasih IP. Nih, IP kamu sekian. Nggak perlu setting IP. Tapi dia berubah-ubah nilainya. Saya sekarang kita connect ke hotspot. Dapat IP 192.168.1.1. Nah, kemudian kita matikan. Kemudian besoknya kita connect lagi. Nah, itu IP-nya bisa jadi berbeda dengan yang sebelumnya kita dapat. Nah, itu bedanya antara IP statik dengan IP dinamik. Nah, kalian punya laptop, punya komputer di rumah. Kalau setting IP di komputer bagaimana? Ya, Bu akan keluar dulu. Bisa dilihat ya, ada Ibu sudah keluar dari ini ya, presentasi slide ya, bisa dilihat ya. Nah, ini jaringan Ibu lagi buka wireless nih, sudah terlihat belum? Lihat, Bu. Sudah, Nah, Bu. ini gambar ya. Ini gambar icon jaringan ya, network. Ibu bisa klik kanan saja ya. Kemudian open network and internet setting. Ini Ibu menggunakan Windows 10. Kalau yang Windows berapa? 8 atau 7 juga bisa langsung dari sini ya, klik kanan saja kemudian open network. Kemudian kita ke change adapter option. Ya, diklik change adapter optionnya. Nah, ini untuk melihat adapter jaringan apa saja yang ada di laptop kita. Kalian bisa lihat, ini Bluetooth ya.
konektivitas dengan menggunakan Bluetooth. Nah, Ethernet ini berarti Ibu punya kartu jaringan LAN card. Ya. Artinya kalau Ibu colokin kabel ke port LAN card Ibu, nah nanti ini nggak silang. Nanti ini seperti ini nih. Bisa on ya, artinya statusnya on. Ini nyala. Nah, kalau kalian laptopnya mau coba praktek jaringan menggunakan kabel, nanti setting-setting IP-nya ya di Ethernet ini. Jangan sampai kita main colokin aja, kok nggak connect? Ya harus disetting dulu lah. Nah, kalau ini yang wireless card, hotspot ya, connect. Nah, ini Ibu jaringannya ini. Kita lihat ya, kalau mau lihat IP, klik kanan saja. Ya. Kemudian kita untuk melihat IP-nya dapat berapa bisa dari status. Nah, kemudian ke detail. Nah, kita dapat IP-nya ini 192.168.100.53. Dari mana ini dapat IP-nya? Ya dari routernya, dari access point yang ada di rumah kita. Dia settingnya DHCP. Dia memberikan IP secara otomatis kepada kita. Artinya kita menggunakan IP yang dynamic, ya. Kalau misalnya di Ethernet bagaimana? Sama. Nah, untuk setting IP di Windows, tinggal klik kanan saja, kemudian ke Properties. Ya, kemudian dicari di sini, Internet Protocol version 4. Diklik, kemudian klik Properties. Nah, ini ya. Kenapa? Misalnya tadi kita ke wireless saja ya. Oke, ini Ibu buka yang wireless. Nah, perhatikan ini pengaturan untuk setting IP address pada Windows. Obtain an IP address automatically. Ini artinya kita setting IP-nya DHCP atau dynamic. Artinya, kalau misalnya kita connect kemanapun, akan mendapatkan IP otomatis. Tapi kalau mau setting manual atau statik, kita settingnya di sini. Use the following IP address. Kita setting IP-nya berapa. Misalnya 192.168.1.1. Ya. Kita tekan tab saja. Nah, ini default, secara otomatis muncul 255.255.255.00. Ya, karena dia termasuk kelas C. Coba kita setting yang lain. Saya 10, 10, 10, 1. Nah, otomatis muncul subnet max-nya. Kenapa 255.000? Karena default dari kelas A. 10 ini kan termasuk dalam kelas A. Jadi untuk setting IP secara statik ataupun dynamic di Windows seperti ini caranya ya. Kalau statik, use the following IP address. Kalau misalnya mau otomatis atau DHCP atau dynamic, ini di obtain. Ya. Kita tidak perlu setting IP, tapi nanti IP-nya berubah. Tapi kalau mau setting IP di sini. Ya, jadi tergantung kebutuhan nanti. Kalau misalnya suatu saat kalian jadi administrator jaringan, harus tahu bagaimana mau setting IP kemana nih untuk di Windows gini. Oke, seperti itu ya. Nah, Ibu punya pertanyaan besar nih kepada kalian. Big question. It's so big. Sudah kelas 11 dan jurusan SIJA, Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi. Sudah bisa apa Anda? Ayo, ini akan jadi beban yang luar biasa ya. Karena sayang, kalian sekolah jurusan SMK, apalagi jurusannya SIJA, Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi. Sudah 1 tahun belajar atau sekolah. Sudah bisa apa?
Ibu tidak ingin kalian menyalahkan kondisi yang sekolah daring. Ibu tidak ingin kalian menyalahkan gurunya tidak memberikan materi dan sebagainya. Namanya orang IT itu bergelut sehari-hari, minimal dengan handphone lah, kalian pasti punya kuota. Tidak mungkin dalam 1 bulan kalian off kuota, ya. Kalian bisa banyak cari ilmu, belajar apapun tentang IT. Ibu tanya kepada kalian, sudah bisa apa? Sudah bisakah membetulkan laptop kalian yang tidak bisa connect ke internet? Sudah bisakah menginstal sistem operasi? Sudah bisa menggunakan aplikasi tertentu? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu ingin lihat dulu siapa tadi yang bilang sudah. Mana? Siapa yang sudah Ibu ingin dengar? Iqbal? Saya, Bu. Sudah Saya, bisa Bu. apa, Iqbal? Saya Silakan bisa Iqbal. Saya Sudah bisa bisa apa? install Windows, bisa bisa install Windows, Bu. Sudah bisa install Windows. Alhamdulillah. Sudah pernah dapat orderan atau install punya sendiri? Install punya teman, Bu. Punya teman. Oke, bagus. Yang lain bagaimana yang lain? Ya, Ibu, kalian jangan membatasi dengan mata pelajaran yang kalian dapat di kelas 10 ya. Silakan kalian ikuti passion kalian apa. Yang suka game, coba sih jangan cuma main game doang, update status udah nyampe level mana. Hanya sebagai konsumen ya, konsumtif saja. Bisa nggak coba bikin animasi game yang sederhana? Bisa nggak buat tombol, bisa klik ke sini. Yang senang desain, ya. Kemarin kita sudah sempat belajar Photoshop, Adobe Illustrator. Yang sudah bisa bikin gambar anime ada nggak? Atau desain undangan, atau misalnya editing foto. Atau yang suka masak-masakan misalnya. Bisa nggak buat video, kemudian diedit dan sebagainya. Ya. Jadi mohon Ibu mengingatkan kalian sekarang masuk ke kelas 11, passion kalian di mana silahkan geluti. Ya. Bahkan kalau bisa ya, buatlah suatu karya yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Contoh, misalnya YouTube, ya. Kalian yang nggak suka komputernya, passionnya apa? Misalnya di fashion. Di fashion misalnya suka apa? Make up misalnya. Coba buat tutorial make up-nya. Atau misalnya yang main game. Buat tutorial, kemudian posting di YouTube. Nah, kalian geluti untuk jadi YouTuber. Kalian bisa dapatkan pundi-pundi dari YouTube. Ya. Termasuk Ibu sendiri. Ibu sekarang usia sudah tua, baru tahu kemarin tentang YouTube. Ibu menggeluti, ingin tahu bagaimana ya, akhirnya ya tertarik juga. Dan ini akan jadi tantangan sendiri buat Ibu. Begitupun kalian. Kalian masih muda, ya. Prospek kalian itu masih panjang, peluang kalian sangat banyak. Sayang loh, HP sudah bagus, kuota ada, tapi dipakai untuk rebahan doang. Buat apa? Ya, kemarin Lori sempat ikut lomba tuh ya. Ya, Lori ya? Iya, Bu. Bisa diceritakan Lori lomba apa kemarin? Permata Youth Planner, Bu. Dia modelnya kayak ngebikin aplikasi gitu buat membantu kayak modelnya investor sama UMKM gitu. Nah, cuman waktu itu cuman sampai nyentuh 10 besar waktu itu. Sisanya ya enggak. Nah, itu sudah usaha yang luar biasa. Ya, Ibu tidak ingin kalian jadi kaum rebahan, tapi titel kalian orang IT, sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Tapi kalau ditanya kemampuan, masih belum pede. Ya, jadi Ibu harapkan ya dengan handphone kalian, silakan kalian lakukan sesuatu yang bermanfaat buat karya. Ya,
Tidak perlu memikirkan nanti cari uang bagaimana. Cukup show up aja karya kalian apa. Ya, yang suka desain, silakan posting karya-karya kalian di IG. Ya, yang suka hal apapun, misalnya buat video, kemudian editing dan upload ke YouTube. Nah, nanti perlahan-lahan kalian akan jadi tahu hal-hal yang bisa membawa kebaikan. Ya, jadi pertanyaan tadi Ibu lemparkan kepada kalian, kelas 11 ini kalian sudah bisa apa? Yang tahu jawabannya adalah kalian sendiri. Dan Ibu harapkan tahun depan ya atau semester depan sudah ada progres. Tidak perlu laporan ke Ibu, tapi kalian sudah bisa punya jawaban. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa ini. Saya sudah melakukan ini, ya. Jadi sekali lagi Ibu minta semangatnya untuk kalian. Yuk, ini kalian angkatan pertama loh di SIJA, ya. SIJA itu luar biasa, cakupannya sangat luas, ya. Tidak hanya jaringan, tetapi aplikasi juga, ya. Jangan sampai kita kalah dengan yang lain, ya. Sumber itu di internet sangat banyak. Jangan andalkan kepada kami guru kalian yang sudah tua, yang mungkin kurang update. Ya, kalian masih muda, harus lebih update informasinya. Ingat, punya handphone, punya kuota, jangan sampai jadi kaum rebahan. Bisa dipahami itu ya? Oke, dari yang sudah Bisa, Bu. ya, dari yang sudah Ibu Alhamdulillah. Dari yang sudah Ibu bahas, silakan ada pertanyaan atau tidak? Nah, satu hal yang unik dari SIJA, ya, terutama dari materinya, tadi kan kita sudah bahas ya tentang jaringan komputer, kemudian perangkat komputer. SIJA itu keunikannya sudah menyentuh namanya cloud computing. Artinya komputasi awan. Segala sesuatunya serba online. Termasuk perangkat jaringan pun kita tidak berbicara fisiknya. Tetapi sudah secara online ya. Online-nya seperti apa? Nanti ada vendor yang bisa kita ikuti. Kita akan bergelut dengan jaringan, tapi fisiknya nggak ada. Tapi secara virtual atau online. Ya. Jadi silakan kalian boleh dipersiapkan sumber sebanyak mungkin tentang SIJA ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian untuk materi Ibu, mata pelajaran IAS khususnya ya, satu materi awal itu adalah tentang konfigurasi VLAN. Ya, bisa dilihat di YouTube Ibu ya, Kindanin Family, nanti bisa cari tentang konfigurasi VLAN. Mungkin untuk next ya, minggu depan tugasnya adalah itu, silakan bisa dilihat dulu. Dan Ibu minta tolong persiapkan aplikasi untuk Cisco Packet Tracer. Silakan install di laptop kalian. Download, Ibu rekomendasinya versi 7. Silakan kalian install, kemudian download, kemudian install yang versi 7. Nanti untuk konfigurasi VLAN, kita sudah masuk praktek ya, dengan Cisco Packet Tracer itu. Ya. Minggu depan saja ya. Silakan ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Noval? Enggak, Bu, kepencet, Bu. Kepencet. Oke, yang lain bagaimana? Apa yang Ibu jelaskan hari ini, Ibu harapkan menambah semangat kalian ya, bukan jadi bikin pusing. Semangatnya apa demi masa depan kalian loh. Ya. Ingat, di pandemi zaman sekarang ini banyak pedagang yang kehilangan mata pencahariannya karena PPKM. Banyak karyawan yang di PHK karena perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Dampak dari pandemi ini. Ya, sementara orang IT itu masih cenderung bertahan. Ada yang jadi freelance ya, bahkan kerjanya juga dari rumah, hanya menggunakan HP atau laptop. Dan itu adalah makanan kita atau sasaran kita. Ya, jadi kalian harus semangat. Kita berada di bidang IT, segala sesuatunya
sudah serba canggih, jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kami guru-guru dari faktor usia juga mungkin bisa menghambat kekurangan informasi kami. Kalian mumpung masih muda, harus semangat. Semangatnya harus lebih besar dari kami. Carilah informasi sebanyak mungkin dan bisa meningkatkan kompetensi kalian. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Semangat, Bu. Ya, Bu. Semangat, Ya, Bu. jangan paleng, jangan pusing. Ya, Bu. Kalian itu calon orang-orang sukses, calon orang-orang hebat. Amin. Ya. Satu hal yang Ibu titip ke kalian. Kalian kelas 11 itu kan akan PKL, mulai PKL. Ya. Dalam PKL itu ada tugas membuat laporan PKL. Yang sudah-sudah Ibu suka banyak komentar dari guru-guru ya. Kakak kelas kalian kan jurusan TKJ. Untuk membuat laporan saja masih belum rapi untuk jurusan TKJ ya. Jadi suka ada selentingan, gimana sih ini jurusan TKJ kok bikin paragraf aja nggak bisa dan sebagainya ya. Hal-hal kecil seperti itu kan Microsoft Office Word ya. Kalau di pelajaran tidak dipelajari, tapi tadi titel kita sebagai orang IT itu begitu besar ya bebannya, jadi kalian harus bisa memaksimalkan hal-hal yang di bidang IT ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, Satrio, dengar suara Ibu Satrio? Dengar, Bu. Kelas IP address ada berapa tadi? Versi 4, kelas IP address versi 4 ada berapa? Bagaimana Satrio? Maaf, Bu. Jaringannya putus-putus. Jaringnya putus-putus. Faiz, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Kelas IP address ada berapa? Versi 4. Ada ABCD, Bu. Ada 4. ABCD ada 4. Alif, bagaimana Alif? Betul? Ada 5, Bu. Apa saja Alif? Kelas A, B, C, D, E. Oke, ada 5 ya. Tuh, Linda. Neng. Apa bedanya IP statik dengan IP dynamic? Calista? Dengar suara Ibu, Neng? Sandy? Nah, Sandy, dengar suara Ibu? Yang Ibu tanya pada ngilang jadinya ya? Padahal baru saja kita bahas loh ya. Oke, artinya Ibu harapkan apa yang Ibu bahas tadi berada di dalam kepala kalian ya. Bukan harus searching dulu atau browsing dulu ya. Jadi harus paham, tek, IP ini dengan ini satu jaringan enggak? Oh enggak, karena ini dan sebagainya ya. Oke, untuk yang sudah Ibu bahas akan Ibu upload ke YouTube. Nanti kalian boleh dibuka-buka lagi ya. Atau mau cari sumber lain silahkan ya. Mungkin kita cukupkan waktunya saja ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi Ibu lemparkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh kalian dan terutama untuk semangat belajarnya Ibu minta ditingkatkan lagi demi masa depan kalian ya.
Masa depan kalian akan berpengaruh ke anak cucu kalian ya. Anak cucu kalian bisa makan atau tidak ya. Bagaimana kalian sendiri sebagai orang tuanya ya. Karena perjalanan hidup itu sangat panjang sekali. Dan jangan dijadikan beban untuk tugas sekolah ini karena beban terbesar adalah nanti kalau kita sudah lulus atau kita sudah terjun di masyarakat, sudah berumah tangga dan sebagainya. Kalau kalian menyerah sekarang, bagaimana nanti ya? Makanya kenapa banyak ODGJ di luar sana ya yang mohon maaf tidak eling dan sebagainya ya, bukan karena masalah cinta, tapi karena masalah kehidupan yang luar biasa beratnya. Jadi kalau kalian dapat tugas sekarang kelas 11 yang semakin sulit, jangan dijadikan beban, jangan pantang menyerah. Oke? Siap untuk lebih baik di kelas 11 ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, bagus. Siap, Bu. Ibu salut kepada kalian. Ibu beriringan kepada kalian, kita sama-sama belajar dan Ibu mendoakan mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi orang sukses suatu saat nanti ya. Amin. Amin. Oke, cukupkan saja. Terima kasih yang sudah hadir. Sudah isi daftar semua? Ya, sudah isi daftar hadirnya? Sudah. Udah, Bu. Oke, kita cukupkan saja. Di chat dilihat ya, jangan di-share di grup karena Ibu tidak mau yang tidak hadir tapi isi daftar hadir. Jadi yang isi daftar hadir hanya di sini saja. Baik, Bu. Oke, mohon maaf Ya. kalau penyampaian Ibu kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Dah. Adios. Kok ada absennya di Sandy. Pada absen di link absen di link bukan ditulis. Absennya di link, bukan di chat. Linknya yang mana? Itu yang atas, yang Google Form. Ya, percuma dong. Absennya yang di mana? Oh, ini. Nah, satu hal yang unik dari SIJA, ya terutama dari materinya, tadi kan kita sudah bahas ya tentang jaringan komputer, kemudian perangkat komputer. SIJA itu keunikannya sudah menyentuh namanya cloud computing. Artinya komputasi awan. Segala sesuatunya serba online.
Termasuk perangkat jaringan pun kita tidak berbicara fisiknya, tetapi sudah secara online-nya. Online-nya seperti apa? Nanti ada vendor yang bisa kita ikuti. Kita akan bergelut dengan jaringan, tapi fisiknya nggak ada, tapi secara virtual atau online. Ya, jadi silakan kalian boleh dipersiapkan sumber sebanyak mungkin tentang SIJA ataupun yang lainnya, ya. Kemudian untuk materi ibu, mata pelajaran IAS khususnya ya, satu materi awal itu adalah tentang konfigurasi VLAN, ya. Bisa dilihat di YouTube ibu ya, Kindanin Family, nanti bisa cari tentang konfigurasi VLAN. Mungkin untuk next ya, minggu depan tugasnya adalah itu, silakan bisa dilihat dulu. Dan ibu minta tolong persiapkan aplikasi untuk Cisco Packet Tracer. Silakan install di laptop kalian, download, ibu rekomendasinya versi 7. Silakan kalian install, kemudian download, kemudian install yang versi 7. Nanti untuk konfigurasi VLAN, kita sudah masuk praktek ya, dengan Cisco Packet Tracer itu, ya. Minggu depan saja ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Noval? Enggak, Bu, kepencet, Bu. Kepencet. Oke, yang lain bagaimana? Apa yang Ibu jelaskan hari ini, Ibu harapkan menambah semangat kalian ya, bukan jadi bikin pusing. Semangatnya apa demi masa depan kalian loh, ya. Ingat, di pandemi zaman sekarang ini, banyak pedagang yang kehilangan mata pencahariannya karena PPKM. Banyak karyawan yang di PHK karena perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Dampak dari pandemi ini. Ya, sementara orang IT itu masih cenderung bertahan. Ada yang jadi freelance ya, bahkan kerjanya juga dari rumah, hanya menggunakan HP atau laptop. Dan itu adalah makanan kita atau sasaran kita. Ya, jadi kalian harus semangat. Kita berada di bidang IT, segala sesuatunya sudah serba canggih, jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kami guru-guru dari faktor usia juga mungkin bisa menghambat kekurangan informasi kami. Kalian mumpung masih muda, harus semangat. Semangatnya harus lebih besar dari kami. Carilah informasi sebanyak mungkin dan bisa meningkatkan kompetensi kalian. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat, Bu. Ya, Bu. Semangat, jangan Ya, paleng, Bu. jangan pusing. Ya, Bu. Kalian itu calon orang-orang sukses, calon orang-orang hebat. Amin. Ya. Amin. Satu hal yang Ibu titip ke kalian. Kalian kelas 11 itu kan akan PKL, mulai PKL. Ya. Dalam PKL itu ada tugas membuat laporan PKL. Yang sudah-sudah Ibu suka banyak komentar dari guru-guru ya. Kakak kelas kalian kan jurusan TKJ. Untuk membuat laporan saja masih belum rapi untuk jurusan TKJ, ya. Jadi suka ada selentingan, gimana sih? Ini jurusan TKJ kok bikin paragraf aja nggak bisa dan sebagainya. Ya. Hal-hal kecil seperti itu kan Microsoft Office Word ya. Kalau di pelajaran tidak dipelajari, tapi tadi titel kita sebagai orang IT itu begitu besar ya bebannya, jadi kalian harus bisa memaksimalkan hal-hal yang di bidang IT, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, Satrio, dengar suara Ibu Satrio? Dengar, Bu. Kelas IP address ada berapa tadi? Versi 4, kelas IP address versi 4 ada berapa? Maaf, Bu. Jaringannya putus-putus. Jaringnya putus-putus. Faiz, dengar suara Ibu?
Dengar Bu. Kelas IP address ada berapa? Versi 4. Ada ABCD Bu. Ada 4. ABCD ada 4. Alif, bagaimana Alif? Tuh. Ada 5, Bu. Apa saja Alif? Kelas A, B, C, D, E. Oke, ada 5 ya. Tuh, Linda. Neng. Apa bedanya IP statik dengan IP dynamic? Calista? Dengar suara Ibu, Neng? Sandy? Nah, Sandy, dengar suara Ibu? Yang Ibu tanya pada ngilang jadinya ya? Padahal baru saja kita bahas loh ya. Oke, artinya Ibu harapkan apa yang Ibu bahas tadi berada di dalam kepala kalian ya. Bukan harus searching dulu atau browsing dulu ya. Jadi harus paham, cek. IP ini dengan ini satu jaringan enggak? Oh enggak, karena ini dan sebagainya ya. Oke, untuk yang sudah Ibu bahas akan Ibu upload ke YouTube. Nanti kalian boleh dibuka-buka lagi ya. Atau mau cari sumber lain silahkan ya. Mungkin kita cukupkan waktunya saja ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi Ibu lemparkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada Bu. Tidak, Bu. Tidak ada? Ada Bu. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima Aman, dengan Bu, aman. baik oleh kalian. Dan terutama untuk semangat belajarnya, Ibu minta ditingkatkan lagi demi masa depan kalian. Ya. Masa depan kalian akan berpengaruh ke anak cucu kalian ya. Anak cucu kalian bisa makan atau tidak ya. Bagaimana kalian sendiri sebagai orang tuanya ya. Karena perjalanan hidup itu sangat panjang sekali. Dan jangan dijadikan beban untuk tugas sekolah ini. Karena beban terbesar adalah nanti kalau kita sudah lulus atau kita sudah terjun di masyarakat, sudah berumah tangga dan sebagainya. Kalau kalian menyerah sekarang, bagaimana nanti ya? Makanya kenapa banyak ODGJ di luaran sana ya yang mohon maaf tidak eling dan sebagainya ya, bukan karena masalah cinta, tapi karena masalah kehidupan yang luar biasa beratnya. Jadi kalau kalian dapat tugas sekarang kelas 11 yang semakin sulit, siap untuk lebih baik di kelas 11 ini? Siap. Siap, Bu. Oke, bagus ya. Ibu salut kepada kalian. Ya Bu. Ibu beriringan kepada kalian, kita sama-sama belajar dan Ibu mendoakan mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi orang sukses suatu saat nanti ya. Amin. Amin. Oke, kita cukupkan saja. Terima kasih yang sudah hadir. Sudah isi daftar semua? Ya, sudah isi daftar hadirnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Bu. kita cukupkan saja. Di chat dilihat ya, jangan di-share di grup karena Ibu tidak mau yang tidak hadir tapi isi daftar hadir. Jadi yang isi daftar hadir hanya di sini saja. Baik, Bu. Oke, mohon maaf kalau penyampaian Ibu kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu pamit ya. Dah.